laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Bismawati mungkin bisa melengkapi, Bu. Gender. Ya Pak, sebentar Pak. Aduh. Ya, ditunggu ya. Ya Pak. Itu kalau lagi masak matiin dulu kompornya. Kita fokus kuliah dulu. Siap Pak. Ayo. Gender adalah sifat dan perilaku yang melekatkan pada laki dan perempuan pada yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Oke. Gender ditentukan berdasarkan sosial dan perilaku, ya. Budaya ya. Ya, yang dilekatkan pada sosial dan budaya. Oke, jadi kalau gender itu terkait dengan sosial dan budaya. Oke. Ya, Neng Komaria. Gimana Bu Neng Komaria? Pendapatnya? Ada Bu Neng Komaria? Nah, nggak ada nih. Umi Karim nih sini namanya Umi Karim. Saya sesuai panggil dengan akunnya. Ya. Bumi, kira-kira apa Bumi Karim nih? Mas, suara saya terdengar nggak? Oh, terdengar. Ya, Bu. Neng, oh, iya. Bu Neng Tadi pakai ini soalnya pakai headset jadi kayaknya suaranya nggak keluar. Ya, oke. Silakan tadi bisa lengkapi apa yang disampaikan Bu Bisma tadi tentang gender. Kalau menurut saya gender itu dua apa ya namanya? Hamba Allah yang ada yang laki-laki dan perempuan gitu. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Ya. Oke, ada lagi tambahan Bu Neng? Oke ya, kemudian makasih Bu Umi ada Bu Umi Karim. Halo Bu Umi, monitor. Ya, Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Bu Umi. Ya, mau tanya nih tentang gender. Kalau menurut Bu Umi, laki-laki dan perempuan itu harus sama nggak sih terkait dengan gender? Sangat berbeda sekali ya Ustadz tentang gender ini, laki-laki, perempuan. Sama seperti disampaikan sama tadi Bu Bisma ya sama Bu Neng, hampir sama ya definisinya, menurut saya juga sama. Jadi yang membedakan itu perilakunya juga beda, laki-laki berbeda perilakunya sama perempuan, baik dari segi kedudukan, hubungan sosialnya juga, fungsi dan peran juga berbeda di dalam masyarakat. Ya itu aja Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Bu Umi. Bu Pupun Purnawati. Ada Bu Pupun? Iya Pak. Ini apa ininya? Halo, assalamualaikum. Salam. Bu Pupun, saya ingin tanya nih, menurut Bu Pupun, laki-laki dan perempuan itu sederajat tidak sih sebenarnya? Laki-laki dan perempuan ya Pak ya? Ya. Jadi kita bahas kayak kemarin kesetaraan gender ya Pak? Iya, kan kita nge-review kemarin. Nah, sebelum masih mahasiswanya belum pada kumpul nih. Ya, ACC. Iya. Dalam perspektif apa Pak? Ya, dalam perspektif pemahaman tentang laki-laki dan perempuan itu harus setara atau harus tidak setara? Kalau di posisi sebagai seorang istri, tidak setara sih Pak. Kalau menurut saya kita kan memang harus ikut pada pemimpin atau suami ya. Tidak setara sih Pak kalau untuk sebagai peran sebagai istri atau di dalam keluarga. Kalau menurut saya ya Pak. Tetapi kalau memang di zaman yang sekarang berkembang, banyak sekali dominan wanita yang sudah yang lebih unggul memiliki pekerjaan. Laki-laki pun misalkan profesi laki-laki pun sudah banyak gitu. Seperti kayak polwan sudah ada lagi. Kemudian banyaklah dominasi pekerjaan wanita yang harusnya oleh pria tetapi didominasi oleh wanita seperti itu. Tapi kalau untuk di perspektif di dalam rumah tangga, menurut saya sih nggak setara sih Pak. Tetap kita memang harus mengikuti suami saja, gitu. Suami lebih utama gitu.
Ya, berarti kalau tidak setara, yang lebih tinggi pasti ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Ya, ini bahasanya ya lebih tinggi dan Iya, lebih benar. rendah kan. Yang tinggi itu siapa menurut Bu Pupun? Suami atau istri? Suami, Pak. Kalau menurut saya untuk Suami. di Dua ada nggak dia dua? family ya, luang lingkup rumah tangga ya, Pak ya. Ya. Iya, kalau menurut saya sih, Pak. Ya, jadi Ibu ridho, Ibu ikhlas sebagai perempuan berada di bawah kekuasaan suami ya. Iya, saya ridho, ikhlas, tahu diri. Kalau saya ya, Pak ya. Oh iya, ya karena kita harus memang setiap orang punya perspektif sama-sama. Ada orang yang ingin Iya, betul. ingin setara bahkan lebih ya dari laki-laki. Ada orang yang Betul, memang Pak. menyesuaikan saja gitu. Oke, ini sekarang Bapak nih, Terima Sutrisna kasih. dengan siapa nih? Makasih Bu Pupun. Sama-sama, Pak. Sutrisna dengan Sutriana ya. Nama Pak Ustaz Adam. Oh ya, oke. Gimana Pak Dadang? Menurut Pak Dadang, dalam perspektif Islam itu memang laki-laki dan perempuan itu setara tidak sih sebenarnya Pak? Setara dalam pengertian sama ya, tidak ada perbedaan. Kira-kira gimana pendapatnya Pak? Kalau menurut saya sih, Pak, pada saya Ya, perempuan sama laki-laki ya Pak, setara Ya. apa tidaknya? Kayaknya tidak setara Pak. tidak setara. Nah, Nah, kemungkinan apa alasannya? alasannya kan seorang laki-laki itu kan pemimpin, Pak. Sedangkan perempuan itu seorang istri. Jadi lebih derajatnya lebih tinggian laki-laki Pak daripada Ya. perempuan. Jadi tidak sama ya? Iya tidak sama. Ya, Seperti itu. oke. Makasih Pak. Nah, Sama-sama Pak. ya, sekarang Abu Hurairah, apa Abu Hurairah? Ada nih akunnya Abu hadir? Dia. Lagi ngopi Pak itu, lagi ngopi. Ngopi. Biarin nggak apa-apa sambil ngopi. Siang-siang begini daripada nggak ngopi ntar kita ngantuk ya. Yang penting connect aja ketika dipanggil. Abu Hurairah gimana? Abu? Hadir. Ya. Bisa bagi kopinya ke rekan-rekan yang lain, Pak. Kopi bandrek lengkap Ya, ya, Pak. nggak apa-apa. Kita ngopi sekalian nggak apa nih. Kopi Kita bandrek gini Ismail. yang panas begini kita bahas yang agak serem-serem dikit gitu ya tentang Serem dikit ya. gender. Kira-kira pemahaman Pak Abu Hurairah selama ini tentang gender itu kesetaraan itu gimana, Pak? Oh, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud kesetaraan di sini mungkin bukan sebagai bukan haknya ya, tapi sebagai sosial. Dalam lingkup sosial artinya seorang laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, kesetaraan dalam hal sosial ya, seperti kerjaan gitu. Apalagi sekarang kan. Halo? Halo, iya siapa? Hadir. Lanjut. Saya mendengar. Ya. Jadi yang dimaksud kesetaraan di sini adalah selaku ini apa ya? Kita lihat dari sosial ya. Kalau hak tetap yang laki itu tidak setara dengan perempuan, tapi kalau secara sosial kita sebagai makhluk sosial itu apalagi sekarang yang lagi ramai-ramai bahwa seorang perempuan bisa setara dengan seorang laki-laki dalam hal pekerjaan. Ya, jadi setara ya. Tapi kalau pelaku seorang laki dan perempuan tetap tidak setara, Pak. Tidak setara ya. Ya, tapi kalau sebagai makhluk sosial setara, karena seorang perempuan bisa juga bekerja seperti seorang laki-laki gitu, Pak. Dalam Perempuan ini, dan laki-laki sama-sama makhluk sosial kan? iya, sama-sama makhluk sosial. Jadi tidak setara. Ini Pak ya dibedakan, artinya dalam status kerjaan apa ya? Seorang laki dan perempuan bisa jadi sama, Pak. Ya. Ada mandor laki-laki dan juga ada mandor perempuan. Iya. Tapi secara haknya tetap perempuan di bawah laki-laki, Pak. Perempuan di bawah laki-laki. Iya. Jadi kalau Pak Abu ini nggak suka kalau laki-laki di bawah perempuan.
Suka aja Pak. Oke ya, ya kita siang-siang lah kita ngobrol-ngobrol. Ya, Oke Pak Ono, gimana pandangan Pak Ono tentang kesetaraan gender nih? menurut pandangan saya, khususnya dalam konsep pembelajaran ini, saya tidak coba membatasi dengan hak dan dengan sosialnya, karena hak bagi perempuan dengan hak bagi laki-laki sama saja, sama Pak. ya. Satu contoh, seorang laki-laki berhak menerima pembelajaran mata kuliah A, dan seorang perempuan pun berhak menerima pelajaran mata kuliah A juga. Itu yang namanya hak seorang manusia yang dikatakan makhluk sosial kan. Adapun yang membedakan mungkin untuk hal-hal yang sifatnya sudah diatur dari atasnya, Pak. Kurang tahu atasnya dari mana. Itu Pak barangkali kalau menurut saya. Oke ya. Oke, terima kasih. Pandangan-pandangan kita memang beragam ya terkait dengan. Nah, sekarang kita memang perlu memahami bahwa pemahaman tentang gender itu laki-laki dan perempuan dari berbagai macam perspektif kita bisa melihat. Dalam pandangan agama bisa ada yang bilang setara dan ada yang tidak. Dalam bidang sosial juga demikian, dan itu sebenarnya lebih pada budaya ya, budaya yang mendominasi, bahwa budaya itu patrilineal dan matrilineal yang berdasarkan pada dominasi laki-laki, patrilineal yang mendominasi pada perempuan atau matrilineal. Karena itu dalam kajian tentang gender ini banyak sekali yang memang terlihat itu agak ada yang bertentangan, dalam pengertian misalkan kajian gender di UIN Jakarta ya, dengan Misda Mulia, Profesor Dr. Misda Mulia itu sampai-sampai menyetarakan laki dan perempuan dan menginginkan adanya isu perubahan dalam hukum mawaris dan segala macamnya. Ini memang perlu dipahami secara jernih terkait dengan hal tersebut. Oke ya, bahas tentang gender kita, saya pikir teman-teman sudah memahami, dan kita perlu menulis tentang gender dan kita publikasikan sebagai karya saudara-saudara kalian yang terkait dengan penulisan ini, sehingga akhirnya nanti orang juga tahu bahwa gender itu memang dalam Islam tidak ada perbedaan dalam pengertian. Islam hadir mengangkat derajat perempuan. Nah, oke ya. Selanjutnya hari ini ada ya teman yang presentasi? Ada Pak. Adam. Ya, silakan. Kalau yang mau presentasi tentang psikologi ya. Ya Pak. Oke. Ya, disilakan untuk klik tombol tanda panah ke atas, silakan presentasi. Teman yang lain Mas. Kemudian filenya bisa dikirim di kelas, dan teman-teman bisa mengklik daftar hadir di kelas ya. Daftar hadirnya pertemuannya online, daftar hadirnya online juga. Ada di sini yang belum masuk kelas? Google Classroom ada yang belum masuk? Google Classroom. Ada yang sudah masuk Google Classroom ya? Ada yang belum masuk ya? Nah, syukur sudah semua. Kelas lain banyak yang belum masuk, masih nanya-nanya Google Classroom. Yang presentasi waktunya saya persilahkan untuk presentasi. Mana sih ngambil datanya di mana? Puas. Bentar Pak. Daerahnya masih Suaranya Ya, silakan. Siapa yang presentasi? Ustaz Adam, silakan Ustaz Adam. siap. Tunggu. Ya, kita tunggu. Siap. Tadi Irwan. Sambil ngopi silakan, sambil makan juga silakan. Yang penting nyaman. Masukin ini. Oh iya Pak, makasih Pak. Ada tuh Pak Kiai ini tuh banyak banget mananya. Sambil ngerujak boleh, yang penting nggak ngantuk. Yuk Pak Ono. Ini udah dibuka belum Ustaz? Dibuka dulu. Pak Ono, rujaknya mana? Siap hadir.
Bentar ya. Ya, di layarnya ada tanda panah ke atas, itu klik saja nanti akan muncul. Poinnya. Ya, sabar. Tanda panah ke atas, kemudian klik saja yang entry screen ya, entire screen. Kemudian klik share, nanti itu bisa dilihat semua. Share screen di situ. Share screen ada di sini. Klik tanda panah ke atas, kemudian entry, di sebelah paling sebelah kanan itu ada tulisan entire screen. Klik, kemudian di bawahnya ada share, klik share-nya. Jadi bisa lihat ada semua. Takut ditolak mau kalau. Oke. Tolak mau. Kopi. Sih itu kan ya. Keduanya udah mulai masuk nih. Itu gimana kan? Udah masuk ada PowerPoint ini ada. Udah ada. Ada kan? Tuh. Ya, sudah terlihat jelas. Ada. Belum masuk. Bisa sih. Udah lihat. Ini. Aku nggak bisa lihat. Udah. Oh. Layarnya sudah terlihat, tinggal klik filenya saja. Klik file PowerPoint-nya saja. Perlu bantuan. Nah, itu file klik. Nah, itu sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Udah terlihat, tapi cuma kita yang nggak kelihatan. Itu beda nggak? Dan situ Udah kelihatan? Ya, udah terlihat. Ya. Ya, sudah ada Mas Bro. Yuk buka. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Mak. habis baterainya nih. Lobet. Aduh ya Allah, ya Allah. Ada gangguannya. Yang belum terbiasa. Ini salah satu pembelajaran ya. Oke. Hasan. Soleh ngopi di Soleh. Soleh dadah. Ustaz Soleh. Kasar ya. Belajar serius. Ini men cantik. Bisa apa amat? Pak Soleh. Itunya. Sampai sang kujang. Rudi. Siap. Membuat pakai HP orang pakai note. Sambil menunggu dah ngopi-ngopi dulu. Connected. Oh, ikut-ikutan. Aja Bang Abu ngopi. Ngopi-ngopi. Oh, wow.
saya tangannya keluar kan nggak ada. Oh, ini mati. Lobek. Nggak ada berhenti. Kali ini sabun nih, ngomong. Kita buat air dulu. Ya Allah, ya Rabb. Bos, kenapa bos? Mati. Ya, silakan. Apa ada kendala? Silakan. Ada kendala? Oke, gimana? Bisa apa? Untuk presentasi bisa disegerakan? Ada kendala apa? Oh, coba ganti. Ini untuk presentasinya lagi ganti laptop. Oh ya, kita tunggu ya. Kita tunggu aja lah. Silakan. Dulu. Alhamdulillah. Udah nampak. Oke, udah terlihat ya. Kok nggak ada suaranya? Suaranya dari buat apa? Ini bisa langsung ke ya. Ini dari suara. Coba di aja ya, dengerin, dikonekin aja ya. Ngobrol. Oh ini. Ada kendala? Online.
Sambil menunggu ya. Nanti kalau sudah selesai, siap tampil, kasih kabar. Ya, kita bahas tentang Tadi. gimana? Yang lain udah siap? Ini Habib datang Maulid. Udah siap? Oke. Cek. Ya, terdengar. Mantap. Ya, silakan Saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak dosen, Dr. Edi, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, pada hari ini saya akan presentasi dengan judul Pendidikan Psikologi dalam Pembelajaran Islam yang disusun oleh Bapak Oslan, Pak Indonesia, dan Ahmad Sukisna. Dosen pengampu yaitu Dr. Edi MPDI. Bab 1 itu pendahuluan. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap insan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Pendidikan menjadi penting karena pendidikan bisa mengubah perilaku seseorang bila mana dalam proses pendidikannya baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 definisi pendidikan. Ini lanjut. Dari pernyataan tersebut bahwa pendidikan mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan inovatif sehingga dapat mengembangkan potensi anak didik, sehingga terbentuklah anak didik yang mempunyai kekuatan spiritual, keagamaan, keahlian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bila mana dihubungkan pendidikan dan Islam, maka pendidikan dapat bermakna segala usaha untuk membentuk kepribadiannya sesuai dengan ajaran Islam melalui bimbingan atau menuntun rohani jasmani. Dalam pendidikan tentu di dalamnya ada pembelajaran. Pada pembelajaran memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Pertama yaitu tujuan pendidikan. 2, peserta didik. Next, pendidikan, bahan atau materi pelajaran, pendekatan metode, media atau alat, sumber belajar, dan evaluasi. Semua komponen dalam sistem pelajaran berhubungan dengan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, proses pembelajaran dapat diselenggarakan secara lancar, efisien, dan efektif berkat adanya interaksi yang positif, konstruktif, dan produktif antara berbagai komponen yang terkandung di dalam sistem pengajaran tersebut. Dalam mengumpulkan suatu kesatuan yang terlepaskan bila mana kita melihat pada komponen evaluasi dalam pembelajaran, hal ini penting karena dengan evaluasi kita dapat mengetahui apakah tujuan belajar yang telah ditetapkan dan dapat tercapai atau tidak. Melalui evaluasi dapat diketahui kemajuan-kemajuan dan kelemahan belajar yang dialami oleh anak. Dapat ditetapkan keputusan penting mengenai apa yang diperoleh dan diketahui anak.
serta dapat merencanakan apa yang seharusnya dilakukan pada tahap berikutnya. Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan siswa dalam memperoleh prestasi. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam belajar, maka perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui prestasi yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. Dan adapun dari latar belakang di atas, ada pun rumusan masalah yang dikemukakan, yaitu apa pengertian evaluasi dalam pembelajaran, bagaimana evaluasi dalam pembelajaran dalam tinjauan psikologi, bagaimana evaluasi dalam pembelajaran dalam tinjauan Islam. Landasan teori. Pengertian evaluasi dalam pembelajaran, aktivitas belajar perlu diadakan evaluasi. Hal ini penting karena dengan evaluasi kita dapat mengetahui apakah tujuan belajar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak. Melalui evaluasi dapat diketahui kemajuan belajar yang dialami oleh anak. Dapat ditetapkan keputusan penting mengenai apa yang telah diperoleh dan diketahui anak, serta dapat merencanakan apa yang seharusnya dilakukan pada tahap berikutnya. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Pengertian evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Menurut Habib Toha, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses membandingkan suatu kegiatan di lapangan dengan rencana yang telah dibuat untuk menentukan sampai sejauh mana tujuan kegiatan tersebut dapat dicapai. Proses ini terdiri dari 1. Mengumpulkan data, 2. Mempertimbangkan data tersebut dengan menggunakan tolak ukur tertentu, dan 3. Membuat keputusan berdasarkan data untuk memilih alternatif. Selanjutnya, paparan di atas mengenai evaluasi saja bila mana kita hubungkan dengan pembelajaran, maka seringkali disebut dengan evaluasi pembelajaran. Adapun pengertiannya sebagai berikut. Evaluasi pembelajaran adalah keputusan-keputusan yang diambil dalam proses pendidikan secara umum, baik mengenai perencanaan pengelolaan, proses dan tidak lanjut pendidikan, atau yang menyangkut perorangan, kelompok maupun bagaan. Selanjutnya, pada evaluasi dalam pembelajaran atau disebut juga evaluasi pembelajaran serta umum berfungsi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu yang pertama mengukur kemajuan, kedua menunjang penyusunan rencana, dan yang ketiga itu memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Silakan dilanjutkan lagi sama Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira mau dibaca lagi atau mau kita bahas dulu sedikit? Baca aja lagi ya. Lanjut. Oke, kita selesaiin dulu bacanya ya. Tadi ini udah. Kemudian selanjutnya evaluasi dalam pembelajaran dalam tinjauan Islam. Evaluasi dalam tinjauan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam dengan cara mengetahui tingkat keberhasilan seorang pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran, menemukan kelemahan-kelemahan yang dilakukan baik berkaitan dengan materi, metode, fasilitas, dan sebagainya. Adapun evaluasi dalam tinjauan Islam ini merupakan cara atau teknik
penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek mental psikologis dan spiritual religius. Karena manusia hasil pendidikan Islam bukan saja sosok pribadi yang hanya bersikap religius, melainkan juga berilmu dan berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakat. Islam menaruh perhatian yang besar terhadap evaluasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, jika evaluasi dihubungkan dengan kegiatan pendidikan, memiliki kedudukan yang amat strategis, maka hasilnya dapat digunakan sebagai input untuk melakukan perbaikan kegiatan dalam bidang pendidikan. Nah, ini ada ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'araduhum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini ayatnya ya. Dari ayat di atas, yakni Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama seluruhnya, yakni memberikan benda-benda dan mengajarkan fungsi benda-benda. Setelah pengajaran Allah dicerna oleh Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana dipahami dari kata kemudian Allah memaparkan benda-benda itu kepada malaikat lalu berfirman, sebutlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu orang yang benar dalam dugaan kau bahwa kalian lebih wajar menjadi khalifah. Para malaikat yang ditanya itu secara tutur menjawab sambil mensucikan Allah, tidak ada pengetahuan bagi kami selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maksudnya bukan karena engkau tidak tahu, tetapi karena ada hikmah di antara itu. Dari ayat tersebut ada 4 hal yang dapat diketahui. Pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut bertindak sebagai guru, memberikan pengajaran kepada Nabi Adam. Kedua, para malaikat tidak memperoleh pengajaran sebagaimana yang telah diterima Nabi Adam. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Adam agar mendemonstrasikan ajaran yang diterima di hadapan para malaikat. Keempat, materi evaluasi atau yang diujikan haruslah yang pernah diajarkan. Evaluasi dalam pembelajaran, bila mana dipandang dari sudut hadis, maka dapat digambarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut. Nah, ini hadisnya ya. Kita langsung aja. Evaluasi dalam pembelajaran dalam tinjauan psikologi. Nah, kalau tadi berdasarkan evaluasi, tadi ya. Sekarang psikologi. Psikologi dalam pembelajaran pada dasarnya adalah membicarakan aspek-aspek psikologi yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Sedangkan evaluasi dalam pembelajaran adalah suatu aktivitas untuk mengetahui berhasil atau tidaknya tujuan belajar, maka dapat dikatakan bahwa psikologi belajar akan mendasari segala kegiatan yang menyangkut evaluasi belajar. Istilah kegiatan ini mencakup hal-hal sejak dari pelaksanaan sampai pada follow up. Kemudian penetapan tujuan, pemilihan jenis evaluasi, pemilihan alat yang digunakan dalam evaluasi, terakhir penyusunan materi atau isi evaluasi itu sendiri. Seorang evaluator yang memahami psikologi khususnya dalam belajar akan senantiasa memperhitungkan aspek-aspek psikologis anak yang akan dievaluasi sejak dari persiapan sampai pada pelaksanaan dan tindak lanjutnya. Kepada anak umur berapa evaluasi diberikan, kepada anak yang bermental apa, bagaimana, ya, kepada anak kelas berapa, kepada anak yang berminat dalam bidang apa, kepada anak yang latar belakang keluarganya bagaimana, dan lain-lain. Selanjutnya dalam follow up, aspek-aspek psikologis tersebut harus tetap diperhitungkan. Misalnya jika anak ternyata tidak berhasil dalam mengikuti evaluasi, kita tidak akan cepat mengatakan bahwa si A adalah bahasanya tulis kayak gini, tolol. Akan tetapi perlu dicari faktor-faktor penyebab sehingga anak tersebut gagal dalam mengikuti evaluasi.
Mungkin karena materi atau bobot evaluasinya tidak sesuai. Barangkali kesehatan anak sedang terganggu dan sebagainya. Ya, ternyata habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Silakan kalau ada pertanyaan nanti Ustaz Adam akan menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, presentasi tadi sudah. Ya, kita langsung saja tanya jawab. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, disilakan. Saya izin bertanya, boleh? Ya, silakan, Ibu. Ya, silakan, Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Saya mau tanya gini, di slide berapa ini ya? Di slide 4 mungkin ya. Ini kan ada beberapa, dalam pendidikan tentu di dalamnya ada pembelajaran. Dalam pembelajaran memiliki beberapa komponen-komponen sebagai berikut. Nah, di sini ada tujuan pendidikan, ada peserta didik, ada pendidik, ada bahan atau materi pembelajaran, ada pendekatan dan metode, ada media atau alat, ada sumber belajar, dan evaluasi. Yang dipresentasikan hari ini banyaknya evaluasi. Saya mau tanya begini, bagaimana peran psikologi pendidikan, dalam membantu, bagaimana psikologi pendidikan dapat membantu dalam mengatasi masalah perilaku di sekolah untuk siswa. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya, silakan Mr. Adam atau yang lain juga boleh menjawab. Ya, silakan, boleh saling melengkapi untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah tadi bagaimana psikologi pendidikan terhadap anak didik ya di sekolah ya. Ya. Kalau menurut saya mudah-mudahan benar ya. Kalau menurut saya psikologi anak, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, terhadap peserta didik maupun pendidiknya itu sangat berpengaruh. Ya, karena dari hasil evaluasinya ini kan semua berkaitan nih. Ya, tujuannya adalah satu, targetnya kepada anak didik. Bagaimana pendidikan itu secara psikologis mampu merubah anak mungkin ya, yang mungkin tadinya males ya, terus jadi rajin, kemudian tadinya susah menghafal jadi gampang menghafal. Ini adalah psikologis anak ketika kita menemui di dalam pendidikan gitu. Jadi pentingnya pendidikan psikologis ini ya, kita dapat mengukur ya kemampuan anak didik ya. Begitu juga diri kita nggak mungkin dong mengajar yang kita nggak ketahui ya. Itu sangat berat menurut saya gitu. Ya, begitu juga anak didik ketika materinya mungkin terlalu berat, terlalu sulit, mereka tidak kuat, akhirnya secara psikologi mungkin dia merasa tertekan, akhirnya menjadi timbul rasa malas dan sebagainya. Itu ya Bu ya. Silakan yang lain, silakan monggo. Boleh dari yang lain untuk menjawab? Ya, saya sedikit mencoba berdiskusi ya terkait dengan pendekatan psikologi dalam proses pembelajaran Al-Quran ya. Jadi sekarang di anak-anak kita itu banyak masalah sebenarnya. Masalah itu bisa berawal dari rumah tangga. Kenapa kita kemarin membahas tentang gender? Karena gender atau posisi seorang laki-laki atau perempuan itu ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku anak. Nah, anak ini dalam proses pembelajaran banyak sekali hal-hal yang memang
harus dilakukan dari pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi itu mendasarkan pada pendekatan kejiwaan, mendeteksi hal-hal yang terkait dengan jiwa seseorang. Nah, bagaimana jiwa seseorang, apakah dia baik-baik saja atau tidak, itu bisa dilakukan dalam pendekatan psikologi. Nah, psikolog yang tidak kejiwaan yang tidak didekati secara baik, ini akan mengakibatkan hal-hal yang negatif. Nah, akhir-akhir ini di pendidikan kita banyak masalah, terutama masalah-masalah perundungan anak ya, di mana anak itu diperlakukan tidak wajar oleh teman-temannya, sehingga akhirnya menimbulkan sifat hal-hal yang memang tidak baik bagi anak tersebut. Bahkan kejadian yang di DKI itu, anak melompat dari lantai 4 ya, tiba-tiba melompat itu kan, itu tentu ada yang salah dalam pendidikan kita. Kalau ada yang tidak salah dalam pendidikan kita, mungkin ada yang salah dalam lingkungan anak-anak kita. Mana proses pembelajaran yang harusnya mengangkat atau mengarahkan sifat anak, tapi sebaliknya. Dan ini terjadi di dalam pendidikan kita. Nah, pendidikan psikologi ini dalam pendidikan agama ini memfungsikan ya seseorang itu agar potensinya terbangun. Jadi kalau pendekatan selama ini kan hanya kognitif saja, pengetahuan. Sementara agama itu sangat terkait dengan rasa, merasa diawasi, rasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lainnya. Dan rasa-rasa itu kalau tidak diperhatikan akan hilang. Maka psikologi ini merupakan ilmu yang perlu dipahami oleh setiap pendidik untuk memahami karakteristik peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya dalam proses pembelajaran seorang tidak akan menerima pembelajaran dengan baik manakala jiwanya tidak fokus. Artinya dia mungkin hadir di sekolah tapi jiwanya tidak hadir di sekolah. Apalagi masalah-masalah yang ada di rumah dibawa ke sekolah. Nah, maka kemudian problem-problem anak-anak kita menjadi lebih lengkap jadi masalahnya. Karena itu sebenarnya dalam proses pembelajaran saat ini adalah proses pembelajaran yang bagaimana membahagiakan anak gitu. Maka proses pembelajaran Al-Quran pun diawali biasanya saya juga pernah melakukan pelatihan dengan USAID itu ya, dengan Australia, di mana ketika jam pertama masuk awal pertama gitu ya, atau ketika guru masuk itu, maka bukan ditanyakan masalah pelajaran dulu, yang penting bahagia dulu. Maka kemudian dilakukan ice breaking ya, dengan macam-macam yang mereka ketawa, mereka sama-sama, kemudian setelah itu baru masuk proses pembelajaran. Dan ini bisa kita asumsikan bahwa memang materi pelajaran akan mudah diresapi oleh peserta didik manakala jiwanya itu mau menerima. Nah, bisa saja kita mengajarkan Al-Quran hadis, tapi anak tidak hadir di situ jiwanya. Bagi Al-Quran hadis, pelajaran yang berorientasi pada hafalan, yang nggak hafal nanti dihukum ya. Nah, ini proses pembelajaran yang memang perlu dievaluasi ya. Apalagi dihukumnya di luar kewajaran. Nah, ini sangat tidak bertentangan atau tidak sesuai dengan proses pembelajaran Islam itu sendiri. Nah, maka dalam pelajaran Islam itu ada reward dan punishment, itu memang penting. Tetapi memang mengkondisikan kelas pada konteks jiwa anak itu yang baik, yang semangat, itu sangat penting. Nah, mungkin itu ya untuk menjawab sedikit permasalahan yang tadi ditanyakan. Oke, mungkin Pak, ada yang lain mau menjawab, silakan. Ya, Pak Ismail, silakan. Pak Ustadz Ismail. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Saya ingin menggarisbawahi tadi mengenai
reward dan punishment terhadap siswa dalam belajar Al-Quran hadis. Sepanjang yang saya tahu, di dalam Al-Quran maupun hadis, sepanjang yang saya tahu, itu tidak ada ancaman bagi orang yang tidak mengerti Al-Quran atau tidak memahami Al-Quran maupun hadis sepanjang dia berusaha mempelajarinya gitu. Nah, sedangkan di masyarakat kita, baik di sekolah maupun di pesantren, di madrasah-madrasah, itu sering kita itu memberi hukuman kepada anak, misalnya karena nggak hafal ini, atau nggak hafal hadis ini, atau nggak bisa ngamalin hadis ini atau ayat ini. Dan kalau sepanjang pengetahuan saya, itu justru selama anak itu belajar, tidak boleh dihukum, karena untuk belajar saja itu udah punya kelebihan tuh, sudah dapat pahala, sudah dapat kebaikan. Nah, sehingga banyak kasus di pesantren-pesantren anak-anak itu memilih untuk keluar dari pesantren itu karena beban, dia harus menghafal sekian, dia harus bisa sekian. Padahal agama sendiri itu tidak mewajibkan dan membebani seseorang harus hafal, harus bisa ini gitu. Agama kita hanya membebani seseorang itu belajar. Nah, itu gimana Pak itu? Dengan konsep punishment yang sekarang ini banyak diterapkan di sekolah-sekolah Islam khususnya. Terima kasih Pak. Oke, ini memang kasus lain ya. Artinya hal-hal yang terkait dengan problem-problem dalam pendidikan Islam itu kalau dirunut memang banyak sekali ya. Reward and punishment ini dalam pengertian ada skala-skala tertentu yang harus dilakukan. Artinya reward and punishment itu bisa kita lakukan, bisa kita sepakati dalam ruang yang demokratis ya misalkan. Tidak kemudian memunculkan guru-guru yang otoritatif. Jadi proses pembelajaran tanpa memperhatikan peserta didik. Nah, sekarang proses pembelajaran Al-Quran hadis pun berubah. Dari dulu berpusat pada guru ya, sekarang bisa berpusat pada siswa. Dan memang hukuman itu diminimalisir. Itu hanya terjadi jika gitu ya. Jika memang ada sesuatu yang sudah dibicarakan terdahulu dan siswa mampu melakukan itu, tapi kemudian tidak dilakukan. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan hukuman itu hanya dilakukan manakala dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, artinya misalkan kita menyepakati bahwa kelas itu harus bahasanya bersih ya, bersih, karena bersih itu bagian dari ajaran Islam. Nah, ketika ada siswa yang mampu melakukan itu, kemudian tidak lakukan, nah itu juga harus dilakukan punishment ya. Kemudian juga untuk merangsang pemahaman mereka, siswa itu juga harus diberi hadiah, reward. Reward itu penting. Nah, misalkan mereka sebelum waktunya sudah menghafalkan ayat-ayat tertentu, itu perlu diberikan reward atau penghargaan. Nah, jadi pendidikan Islam itu apa yang dikatakan tadi, ya memang siswa sudah mau belajar saja itu sudah bagus ya. Nah, jadi proses pembelajaran kita sebenarnya bukan untuk siswa itu dipaksa belajar, tapi proses pembelajaran yang kita lakukan adalah bagaimana caranya siswa sadar untuk belajar. Dengan adanya kesadaran itu kan sangat terkait dengan jiwa seseorang. Nah, seseorang akan melakukan tindakan-tindakan yang baik manakala jiwanya itu tersentuh, emosinya tersentuh. Tapi kalau seandainya itu tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah di mana dia itu hadir tapi memang jiwanya tidak hadir. Banyak kasus-kasus ya anak itu tidak betah karena memang ditelusuri ada paksaan dari orang tua. Jadi dia hanya mengikuti pendapat orang tua sementara jiwanya tidak di situ. Itu banyak terjadi. Nah, karena itu memang hukuman itu dilakukan harus seminimal mungkin ya. Tapi memang perlu ya, tidak perlu. Bukannya tidak perlu, tapi perlu memang. Hukuman itu perlu, tapi dilakukan sebagai tindakan yang paling akhir ya untuk memberi arahan kepada siswa agar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Karena memang kalau itu tidak ada, ya akan sulit kita menentukan aturan-aturan. Termasuk target-target yang kita berikan. Jadi fungsi guru sebenarnya menumbuhkan kesadaran pada siswa untuk mau belajar. Jadi kalau siswa jiwa sudah sentuh untuk mau belajar itu,
Siswa sudah belajar tanpa disuruh, siswa sudah belajar tanpa diperintah, dia mau karena kesadaran sendiri. Sebenarnya proses pembelajaran itu sudah berhasil. Jadi proses keberhasilan seorang pendidik itu ketika siswa mampu mengajarkan siswa untuk mau belajar mandiri secara pribadi dan sadar akan sadar tentang belajar tersebut. Nah, mungkin sampaikan Pak Ustadz tadi ya, Pak Ismail itu cukup menarik sebenarnya ya. Karena memang sepanjang kita mau belajar Al-Quran, ya memang harus diberikan reward ya, tidak diberikan hukuman ya. Tapi hukuman itu terkait dengan target-target yang memang tidak tercapai biasanya. Dan tidak tercapai itu kita harus telusuri masalahnya apa. Kalau hanya masalahnya adalah jiwa, maka harus diluruskan dulu jiwanya tersebut ya. Dan ini sebenarnya pendekatan psikologi dalam proses pembelajaran harus sudah dipesertakan dalam proses pembelajaran, termasuk dalam proses pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, saya pikir itu ya, jadi pertemuan kita kali ini. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin kita tutup dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran di kelas dengan mencentang klik hadir ya, agar terekam kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu Lalu ayatnya salah ya Pak? Terima kasih Pak Dosen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat liburan Bapak-bapak. Assalamualaikum. Terima juga Ibu Santi. Sama. Aman. Waalaikumsalam.
Kok ada ini? Iya, makanya. Udah selesai ini mah. Yang tadi ya. 11.35. Terus yang sekarang mana? Ya tuh, itu pakai tempat jadinya. Ini ya? Ini masih